Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Di sini, saya dan beberapa anggota kelompok saya akan menjelaskan mengenai akuntansi keuangan syariah. Sebelum masuk materi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok saya. Di sini ada Agnes Anggraini, ada Vega Abraham, dan ada saya sendiri, Devi Novitasari. Untuk materi pertama, saya akan mempersilakan Agnes untuk menjelaskan. Silakan Agnes. Materi yang pertama yaitu pengertian akuntansi keuangan syariah. Akuntansi keuangan syariah adalah suatu sistem atau teknik dari suatu pencatatan, penggolongan, dan peringkasan, pelaporan dan menganalisa data keuangan yang dilakukan dengan cara tertentu yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi atau perusahaan dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah yang terkandung dalam nilai-nilai Islam. Tujuan akuntansi syariah. Adapun tujuan akuntansi keuangan syariah yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu untuk menentukan hak dan kewajiban dari pihak yang terlibat dengan lembaga keuangan syariah tersebut, termasuk hak dan kewajiban dari transaksi yang belum selesai, terkait dengan penerapan, kewajaran, dan ketaatan atas prinsip dan etika syariat Islam. Yang kedua yaitu untuk menjaga aset dan hak-hak lembaga keuangan syariah, untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan produktivitas dari lembaga keuangan syariah. Yang ketiga yaitu untuk menyiapkan informasi laporan keuangan yang berguna kepada pengguna laporan keuangan, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang tepat dalam berhubungan dengan lembaga keuangan. Yang keempat yaitu diungkapkan dengan baik, akan meningkatkan kepercayaan pengguna, serta meningkatkan pemahaman informasi akuntansi sehingga akhirnya akan meningkatkan kepercayaan atas lembaga keuangan syariah. Yang kelima yaitu mendukung penyusunan standar akuntansi yang konsisten, sehingga meningkatkan kepercayaan pengguna laporan keuangan. Yang keenam yaitu sebagai laporan keuangan yang bertujuan menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Vega Abraham. Silakan Vega Abraham. Oke, thank you Agnes buat dari pengertian akuntansi keuangan syariah dan tujuannya. Sekarang saya akan menjelaskan karakteristik akuntansi syariah. Ada beberapa karakteristik akuntansi syariah. Yang pertama, transaksi syariah dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridha. Poin berikutnya, prinsip kebebasan bertransaksi dari sepanjang objeknya halal dan baik atau thayyib. Poin berikutnya, uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukuran nilai, bukan sebagai komoditas. Poin berikutnya tidak mengandung unsur riba, tidak mengandung unsur kezaliman, tidak mengandung unsur haram, tidak mengandung prinsip nilai waktu dari uang atau time value of money, tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap atau rishwah. Selain itu, menurut Asadi, terdapat kaidah-kaidah dalam transaksi antara lain tidak mengandung unsur masyir, tidak mengandung unsur darar, tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan atau najasi, maupun melalui rekayasa penawar atau iktikar, keharaman riba, pengharaman transaksi yang mengandung unsur darar dan bahaya. Berikut dasar hukum akuntansi syariah. Dasar hukum dalam akuntansi syariah bersumber dari Al-Quran, Sunan Nabawiyah, ijma atau kesepakatan para ulama, qiyas atau persamaan suatu peristiwa tertentu, dan uruf atau adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariah Islam. Kaidah-kaidah akuntansi syariah memiliki karakteristik khusus yang membedakan dari kaidah akuntansi konvensional. Kaidah-kaidah akuntansi syariah sesuai dengan norma-norma masyarakat Islami dan termasuk disiplin ilmu sosial dan berfungsi sebagai peran masyarakat pada tempat penerapan akuntansi tersebut. Itu saja yang bisa saya jelaskan dari karakteristik akuntansi dan dasar hukum akuntansi syariah. Selanjutnya kita masuk ke bagian terakhir yang dijelaskan oleh Devi Novitasari. Silakan. Terima kasih Vega Abraham untuk penjelasan materinya. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip
akuntansi keuangan syariah. Prinsip akuntansi keuangan syariah ini terdiri dari 3. Yang pertama ada prinsip pertanggungjawaban. Prinsip pertanggungjawaban dalam akuntansi syariah merupakan salah satu bentuk implementasi dari dalam Al-Quran, di mana setiap hal yang dilakukan harus dipertanggungjawabkan. Transaksi yang dilakukan oleh pembisnis harus dipertanggungjawabkan melalui laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Yang kedua ada prinsip keadilan. Prinsip keadilan memiliki 2 arti, yaitu keadilan yang berkaitan dengan praktik moral seperti kejujuran dan keadilan yang bersifat fundamental. Pengertian kedua ini merupakan pendorong untuk melakukan dekonstruksi terhadap pembangunan akuntansi alternatif yang lebih baik. Yang ketiga, ada prinsip kebenaran. Prinsip kebenaran menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi ekonomi. Aktivitas pengakuan, pengukuran, dan pelaporan akan berjalan dengan baik jika dibarengi dengan rasa kebenaran. Di sini saya juga akan menjelaskan mengenai prinsip filosofis akuntansi keuangan syariah. Terdiri dari 4 prinsip. Yang pertama ada prinsip filosofis humanis. Humanis ini berarti memiliki prinsip yang manusiawi, yang dapat dipahami dan dipelajari oleh manusia. Akuntansi syariah memiliki prinsip untuk dapat dipahami oleh manusia berdasarkan pada kemampuan dan kapasitas yang dimiliki oleh manusia itu sendiri. Hal ini memiliki arti bahwa akuntansi syariah bukanlah hal yang asing yang kemudian menjadi aneh di masyarakat. Yang kedua ada prinsip filosofis emansipatoris. Emansipatoris berarti memiliki prinsip untuk membebaskan manusia dari belenggu ideologi semu. Akuntansi syariah yang mengenal adanya perubahan yang signifikan, mencoba untuk melakukan perubahan pemikiran yang tadinya sempit dan terbatas saat melakukan bidang akuntansi, dapat melihat akuntansi secara luas, holistik, dan tercerahkan. Yang ketiga ada prinsip filosofis transendental. Transendental berarti dapat melintas batas disiplin ilmu akuntansi itu sendiri. Selain itu, terkait dengan bidang ilmu lainnya seperti ekonomi, sosiologi, ada psikologi, ada entologi, dan antropologi. Akuntansi syariah itu mencakup pada objek yang non-material, meliputi mental dan spiritual. Akuntansi syariah terus menjalani pendekatan dengan bidang ilmu yang lain untuk mencapai emansipatoris yang tadi, yang sebelumnya ya. Terus yang terakhir, yang keempat, ada prinsip filosofis teleologikal. Teleologikal merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesama manusia dan kepada alam semesta. Pertanggungjawaban ini untuk menuju keberhasilan manusia kepada Sang Pencipta. Dalam prinsip ini, terdapat konsep dasar etikal dan konsep dasar holistic welfare. Konsep dasar etikal itu merupakan konsep yang dihasilkan dari konsekuensi logis keinginan kembali kepada Tuhan dalam keadaan tenang dan suci. Karena akuntansi syariah itu dibangun berdasarkan nilai etika Islam. Sedangkan konsep dasar holistic welfare merupakan konsep dasar yang tidak hanya pada kesejahteraan materi saja, namun pada kesejahteraan non-materi juga. Next, Vega. Di sini saya juga akan menjelaskan mengenai perbedaan akuntansi syariah dan akuntansi konvensional. Dari tabel yang saya buat, di sini kita bisa lihat perbedaannya. Ada perbedaan dari pengertiannya, ada perbedaan dari tujuannya,
Di sini pengertian akuntansi syariah itu mengarah pada pembukuan, pendataan, kerja dan usaha, perhitungan, dan perdebatan berdasarkan syarat yang telah disepakati. Sedangkan akuntansi keuangan konvensional itu mengarah pada pengumpulan, pembukuan, dan penelitian keterangan dari berbagai macam aktivitas. Untuk tujuannya sendiri, untuk akuntansi syariah bertujuan menjaga harta yang merupakan bukti ketika terjadi perselisihan, membantu mengarahkan kebijaksanaan, merinci hasil usaha untuk perhitungan zakat, penentuan hak mitra bisnis, dan membantu menetapkan imbalan, hukuman, serta penilaian evaluasi kerja dan motivasi. Sedangkan untuk akuntansi keuangan konvensional sendiri bertujuan untuk menjelaskan utang piutang, untung rugi, sentra moneter, dan membantu dalam mengambil ketetapan manajemen. Selain pengertian dan tujuan, di sini juga ada perbedaan mengenai karakteristik, modal, dan konsep. Berdasarkan pada akidah dan akhlak merupakan karakteristik akuntansi keuangan syariah. Sedangkan berdasarkan pada aturan dan teori yang dibuat oleh manusia yang memiliki keterbatasan merupakan karakteristik dari akuntansi keuangan konvensional. Untuk modal sendiri, akuntansi keuangan syariah itu berupa uang dan barang. Dan barang itu tuh terdiri dari barang milik dan barang dagang. Sedangkan untuk akuntansi keuangan konvensional itu modelnya itu terdiri dari aktiva tetap dan aktiva lancar. Yang terakhir ada perbedaan dari konsep. Untuk akuntansi keuangan syariah itu mempraktekkan cara penentuan nilai dengan berdasarkan pada nilai tukar yang berlaku, serta membentuk cadangan untuk kemungkinan bahaya dan risiko. Sedangkan pada akuntansi keuangan konvensional, konsepnya itu mempraktikkan teori pencadangan dan ketelitian dari menanggung semua kerugian dalam perhitungan, serta menyampaikan laba yang bersifat mungkin. Sekian pemaparan, penjelasan, dan presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai pengertian, tujuan, karakteristik, dasar hukum, prinsip, dan perbedaan akuntansi syariah dan akuntansi konvensional. Mungkin untuk anggota kelompok ada yang ingin ditanyakan tentang materi yang mungkin belum dipahami, dipersilahkan. Kita boleh lihat ke slide 1 kali ya, boleh ya deh. Nah, Ya, silakan Tiga. coba kita lihat di slide ini. Pertama deh yang dijelasin oleh Indonesia. Nah, Iya. ini kan kalau dari pengertian akuntansi keuangan syariah kan ini kan yang dijelasin Agnes ini kan kayak secara umum ya, maksudnya garis besarnya. Sebenarnya sih kan orang kan mikir kalau akuntansi syariah itu pemikiran orang yang sederhananya gimana sih? Apa sih itu akuntansi keuangan syariah? Sederhananya gimana Jadi sih? sederhananya dan ini ya kayak buat orang awam lah gitu ya. Ya, apa Akuntansi sih ya? keuangan syariah itu apa? Ya benar. Boleh nggak Silakan, sih Nis. kasih tahu sih Baik. apa sih akuntansi syariah gitu? Baik, untuk lebih sederhananya yaitu untuk akuntansi keuangan syariah merupakan proses pencatatan, penggolongan, dan pengklasifikasian berdasarkan prinsip syariah. Oh, oke. Nah, itu yang secara ininya ya, secara sederhananya ya. Iya, Oh, oke. Berarti sebenarnya kalau dalam pemikiranku sendiri ya, kalau akuntansi syariah itu berarti kayak apapun transaksi yang kita lakukan, misalnya kayak menjual, maksudnya kita transaksi ke antara kemanusiaan gitu, lebih tidak berhubungan. mengandung riba atau mengambil keuntungan ya, gitu ya mungkin ya. Iya, jadi Nah, semuanya syariah. berarti apapun kegiatannya kita berdasarkan prinsip syariah dan tetap mengikuti ketentuan-ketentuan yang memang sudah ditentukan berarti ya. Iya, begitu Vega. Oke, ya cukup sih. Oke sih. Oke, makasih pertanyaannya Vega. Sudah, saya ingin nanya sama Vega. Boleh itu mau di slide berapa coba ya? Vega bisa tolong, Vega tadi ngejelasin tentang karakteristik, Vega. Karakteristik ya. Oke, wait. Kenapa ya? Di sini kan ada bermacam-macam karakteristik akuntansi keuangan syariah ya, Vega ya. Nah, ya. Menurut Asyadi juga ada kaidah-kaidah dalam transaksi.
Salah satunya itu tidak mengandung unsur garar. Unsur garar itu sendiri apa ya, Vega? Unsur garar. Nah, kalau mungkin ya aku cari beberapa pengertian ya. Sebenarnya sih unsur garar itu kalau dalam kajian Islam itu berarti keraguan atau tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain. Ya, boleh ngomong sedikit penjelasannya ya. Berarti garar itu dapat berupa suatu akad yang mengandung unsur penipuan karena tidak adanya kepastian baik mengenai ada atau tidaknya objek akad. Besar kecilnya jumlah maupun kemampuan menyerahkan objek yang disebutkan di dalam akad tersebut. Nah, ini bisa dicontohin ya. Nih, ya. Kalau contohnya itu mungkin kayak ini. Kita kayak menjual ikan atau menjual burung dalam air atau menjual hewan yang masih dalam kandungan berupa janin dan menjual tangkapan yang masih dalam perangkap. Semua jenis transaksi yang disebutkan itu tadi itu mengandung unsur garar yang dilarang oleh Nabi. Berarti kayak itu kayak unsur kayak penipuan dan itu memang kayak udah menangkap ikan di air itu kamu jual itu sebenarnya mengandung unsur penipuan gitu. Karena kita ngambilnya dari air terus kita jual. Padahal gitu tuh sebenarnya meskipun kita tahu asal usulnya, tapi kalau menurut para nabi itu kalau kita mengambil sesuatu dari alam, kalau kita menjualnya kepada orang itu mengandung konsep garar kayak penipuan atau keraguan untuk menjualnya gitu. Jelas nggak sih? Oh, jadi garar sendiri maksudnya tuh kayak keraguan gitu ya, penipuan gitu ya. Ya, penipuan. Hal-hal yang Jadi, memang tidak untuk dijual itu harus kamu jual gitu loh. oh jadi itu kayak konsepnya tuh kayak masih dipertanyakan itu Nah, iya. halal nggak sih gitu ya. Iya, iya. Ini tuh sebenarnya layak nggak sih gitu. Ya, iya sih, Oke, benar-benar. Thank you, Vega. Iya, oke deh. Thank you. Untuk yang lain mungkin ada lagi yang mau ditanyain nggak? Devi, saya mau nanya dong mengenai konsep dasar dari prinsip filosofis transendental itu apa ya? Oke. Bentar ya. Transendental itu tadi sudah saya jelaskan, artinya itu dapat melintas batas disiplin ilmu akuntansi. Jadi, akuntansi syariah ini mencakup pada objek yang non-materi dan melingkupi mental serta spiritual. Jadi, akuntansi syariah itu terus menjalani pendekatan dengan bidang ilmu lain untuk mencapai emansipatoris yang sebelumnya, prinsip sebelumnya gitu ya. Nah, sebenarnya di prinsip filosofis transendental ini ada dua konsep dasar, Nes. Ada konsep dasar all-inclusive dan ada rasional intuitif. Nah, all-inclusive ini tuh maksudnya tuh akuntansi keuangan syariah itu bersifat terbuka. Jadi akuntansi ini tuh kayak mengalami pembaruan lah. Jadi tuh akuntansi ini tuh kayak nggak itu aja gitu. Jadi dia tuh bersifat terbuka. Jadi dia tuh bisa menggunakan konsep dari akuntansi modern. Nah, kalau untuk rasional intuitif sendiri itu merupakan perpaduan kekuatan rasional dan intuisi manusia. Konsep ini berbeda sama konsep all-inclusive karena bedanya gimana tuh, Kak? Iya, karena instrumen ini memiliki kekuatan dalam melakukan perubahan yang sangat signifikan. Kemudian juga bisa disinergikan dengan instrumen rasional manusia, gitu. Gitu ya. Jadi gini aja sih, simpelnya gitu ya. Simpelnya konsep dasar dari filosofi transendental ini ada dua, ada all-inclusive, ada rasional intuitif. Kalau all-inclusive itu akuntansi keuangan syariah itu bersifat terbuka, sedangkan kalau rasional intuitif itu akuntansi keuangan syariah itu memiliki perpaduan antara kekuatan rasional dan intuisi manusia. Udah gitu aja sih simpelnya. Baik, Kak Devi, sudah dimengerti untuk pertanyaannya dan jawabannya. Oke, terima kasih. Vega ada lagi nggak yang mau ditanyain?
Kalau dari aku oke sih, mungkin ada yang kurang-kurang nggak dari penjelasanku dari karakteristik sama dari yang aku jelasin tadi. Mungkin ada nggak? Sejauh ini aku paham sih, cuman yang tadi unsur Garar aja paling. Oh, Garar ya. Oke. Anes, aman ya? Aman. Tadi udah dijelasin jadi udah paham sih dengan Kak Devi. Mudah-mudahan yang kita jelas ini bisa dipahamin sama teman-teman yang lain ya yang nonton video kita ya. Amin. Amin. Oke Devi, Oke, closing aja. Sekarang Devi tutup ya. Ya, Oke. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam presentasi dan pemaparan yang diberikan oleh saya dan beberapa anggota kelompok saya. Semoga semuanya selalu sehat dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.